Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita bawa hati kita di hadapan Tuhan. Mari kita selidiki hati kita pada pagi hari ini. Kiranya Engkau mengenali kami ya Bapa. Haleluya Yesus. Kami serahkan hidup kami ke dalam Tuhan. Mari bersama kita naikkan pujian Tuhan menyelidiki jalan hidupku. Dia tahu bila ku duduk atau berdiri. Dia mengerti dengan sempurna pikiran dan isi hatiku. Sebelum lidahku ini mengucapkan kata, sesungguhnya semuanya telah Kau ketahui. Dari belakang dan dari depan, Kau turut segenap hidupku. Kini ku buka hatiku, selidikilah dan kenali aku. Sedia Kau periksa selalu, adakah jalan hidupku serong. Tuhan, tuntun aku, bawaku sampai ke Tuhan menyelidiki jalan hidupku. Dia tahu bila ku duduk atau berdiri. Dia mengerti dengan sempurna pikiran dan isi hatiku. Sebelum lidahku ini mengucapkan kata, sesungguhnya semuanya telah Kau ketahui. Dari belakang dan dari depan, Kau turut segenap hidupku. Kini ku buka hatiku, selidikilah dan kenali aku.
Inilah Engkau Tuhan, Allah Bapa yang kami kasihi, yang kami hormati dalam setiap kehidupan kami ya Tuhan. Kami sungguh bersyukur Bapa, karena kami memiliki Allah seperti Engkau. Kami bersyukur Bapa, hari lepas hari Engkau menyatakan sesuatu dalam kehidupan kami, sehingga kami ada sampai hari ini Tuhan, oleh karena pertolongan-Mu, oleh karena kasih-Mu yang selalu nyata dalam hidup kami Bapa. Inilah yang membuat kami selalu rindu akan Engkau, selalu rindu mau mencari akan kebenaran-Mu dan melakukan apa yang Kau kehendaki dalam kehidupan ini. Walaupun kami tahu untuk melakukan kehendak-Mu Tuhan, sulit dan berat kami lakukan. Tapi oleh kerinduan hati kami yang paling dalam, kami haus dan lapar akan kebenaran-Mu. Engkau memberikan kami kekuatan untuk kami melakukan apa yang Kau kehendaki dalam kehidupan kami. Bapa, Kau selalu menyelidiki setiap hati kami. Inilah setiap hari yang kami rindukan dalam kehidupan kami, hari lepas hari Tuhan. Apakah kami sudah layak di hadapan-Mu? Apakah hidup kami sudah berkenan di hadapan-Mu Tuhan? Jika Kau temui kami belum menyukakan Engkau, belum menyenangkan Engkau, belum melakukan apa yang Kau kehendaki dalam kehidupan ini, ampuni kami Tuhan. Ampuni kami ya Bapa. Terus berikan kami kesempatan untuk memperbaiki kehidupan kami, agar hidup kami hidup yang berkenan kepadamu, sampai kelak Kau bawa kami ke dalam kerajaan surga. Saat ini kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu Bapa. Kami rindu Bapa, Engkau berfirman bagi kami. Berikan kami pengertian, hikmat yang daripada Engkau di dalam kebenaran firman-Mu. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Salam Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan. Puji Tuhan. Ya, Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan, sebenarnya kehidupan kita mengikuti Yesus itu Bapak Ibu sederhana, tapi sederhana itu sulit dilakukan ya. Sederhana itu kelihatannya sederhana tapi berat dipraktekkan dalam kehidupan kita. Kelihatannya sederhana. Seperti pujian tadi mengatakan bahwa Tuhan menyelidiki jalan hidupku, Dia tahu bila aku duduk atau berdiri, Dia mengerti dengan sempurna pikiran dan isi hati kita. Nah, kadangkala kita Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan, jujur, kadangkala bisa pikiran kita itu tidak sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Ya. Kadangkala hati kita, kadangkala kita terbawa ya dengan perasaan kita. Kita memanjakan perasaan kita. Yang kita kadang-kadang tidak tahu bahwa itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Nah, sebenarnya yang saya katakan tadi bahwa kehidupan orang Kristen itu sangat sederhana, tapi sulit dan berat untuk kita praktekkan dalam kehidupan kita dan sesuai dengan apa yang Dia kehendaki. Inilah sebenarnya yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Ya, sederhana tapi sulit dan berat, dan jarang sekali orang memperhatikan, memperkarakan kehidupannya ini di dalam apa yang Tuhan kehendaki ini.
Kadangkala hal-hal sepele seperti ini tuh jarang diperhatikan, jarang dilakukan dalam kehidupan ini Bapak Ibu. Ya. Kadangkala kita dikuasai oleh keinginan-keinginan kita sendiri. Kita lupa bahwa kehidupan kita itu, kita tidak sadar bahwa kehidupan kita itu dikuasai oleh keinginan-keinginan kita sendiri. Kadangkala ini terus kita, inilah yang saya katakan sulit dan berat kita laksanakan. Bapak Ibu saudari dikasih Tuhan, tidak ada pilihan, kita harus melakukannya. Kita harus kudus di hadapan Tuhan. Ya, kita harus kudus Bapak Ibu. Inilah yang Tuhan perintahkan kepada kita bahwa ya selalu saya ingatkan di 1 Petrus 1 ayat yang ke-16 itu mengatakan sebab ada tertulis kuduslah kamu sebab aku kudus. Kita harus setiap hari Bapak Ibu, setiap detik, menit, waktu kita ini harus hidup yang kudus, hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Ya. Inilah yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan ini. Ya. Dulu Bapak Ibu saudari dikasih Tuhan, sebelum saya mengerti akan kebenaran firman Tuhan ini, belum saya dapatkan sesuatu pengertian yang luar biasa ini dalam kehidupan saya. Ya. Hidup itu ceroboh, hidup itu seenaknya Bapak Ibu. Melayani pekerjaan Tuhan, kadang-kadang rajin mungkin orang ke gereja. Ya. Berdoa. Tapi jarang seperti pujian ini yang kita nyanyikan tadi. Kini ku buka hatiku. Selidikilah dan kenali aku. Sediakan kau periksa selalu. Adakan jalan hidupku serong. Tuhanku tuntun aku. Bawaku sampai ke surga. Jarang kita perhatikan ini Bapak Ibu. Sebenarnya setelah saya mengerti kebenaran firman Tuhan. Yang dulunya saya itu kalau sebelum saya mengerti ini sibuk. Mau pelayanan ke desa, mau ke sana, mau ke sini dalam pelayanan. Ya, kelihatannya rohani banget, kelihatannya hidup saya itu benar gitu di hadapan Tuhan. Tapi Bapak Ibu saudari, saya lupa, saya tidak sadar kalau hidup saya ini masih banyak hal-hal yang belum berkenan di hadapan Tuhan. Saya tidak memperkarakan ini dalam kehidupan saya. Yang utama dalam kehidupan saya itu, apakah hidup saya itu udah berkenan atau tidak. Puji Tuhan Bapak Ibu saudari dikasih Tuhan, pengertian dan pengajaran tentang kebenaran firman Tuhan ini, Tuhan singkapkan dalam kehidupan saya. Ya, dan saya selalu ingat melewati kebenaran firman Tuhan yang mengatakan carilah dulu kerajaan surga dan kebenarannya, maka segala sesuatu akan ditambahkan bagimu. Sebenarnya kita cari kebenaran dulu. Artinya kebenaran kita ini udah melakukan apa yang Tuhan kehendaki enggak? Sudahkah kita meneladani Yesus dalam kehidupan kita? Sudahkah karakter Yesus itu kita miliki? Kita contohi dan kita praktekkan dalam kehidupan kita atau belum? Nah ini dulu kebenaran itu Bapak Ibu yang kita cari, yang kita raih, yang kita harus bertekad untuk melakukannya. Dengan satu perjuangan. Nah, sebab itu kebenaran firman Tuhan mengatakan carilah dulu kerajaan surga dan kebenarannya, maka segala sesuatu akan ditambahkan bagimu. Amin. Amin Bapak Ibu. Ditambahkan itu jangan selalu kita saya berpikir selalu secara materi Bapak Ibu. Pastilah itu Tuhan cukupkan dalam kehidupan kita. Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita. Itu jelas Bapak Ibu, tidak mungkin Tuhan memberikan kita sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang kita perlukan dalam kehidupan ini. Ya,
Kita harus cari kebenaran dulu Bapak Ibu. Saya jalani ini Bapak Ibu, sebab itu saya sangat tahu kebenaran ini. Ya, ini yang saya lakukan terus dalam kehidupan ini. Kita harus pintar Bapak Ibu, kita harus bijak. Jangan bodoh Bapak Ibu, kalau kita bodoh kita salah sendiri. Ya, jangan menyalahkan Tuhan, jangan malah menyalahkan siapa-siapa. Kenapa hidupku begini, kenapa keadaanku begini. Aku sudah rajin ke gereja, aku sudah memberi, aku sudah seperti ini dan seperti itu. Sebab itu ada kebenaran firman Tuhan yang mengatakan, dia sudah berkata, Tuhan, 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 aku sudah melakukan ini, aku sudah berbuat ini. Tapi Tuhan katakan, nyangkau aku tidak pernah kenal engkau, karena engkau melakukan kejahatan. Karena apa Bapak Ibu? Karena kebenaran firman itu tidak dipraktekkan dalam kehidupan ini, seperti apa yang saya sampaikan tadi. Ini salah satu contoh kebenaran. Masih banyak kebenaran-kebenaran yang harus kita praktekkan dalam kehidupan kita yang Tuhan ajarkan kepada kita, yang sudah Tuhan Yesus firmankan kepada kita. Kita harus melakukan apa yang Yesus ajarkan Bapak Ibu. Apa yang Yesus katakan kepada kita. Itulah yang kita harus praktekkan dalam kehidupan kita. Ya. Jangan kita menyimpang dari apa yang Tuhan ajarkan dalam kehidupan kita. Karena mau mencari firman yang enak, yang sedap didengar, di telinga. Nah ini yang kadang-kadang kita tersesat Bapak Ibu. Maaf saya katakan, saya agak-agak ini ya bahasanya ya. Karena saya tidak bisa memperhalus kata-kata ya Bapak Ibu. Saya itu to the point aja. Artinya jangan sampai kita tersesat. Dulu saya begitu Bapak Ibu. Yang penting kan ini dulu secara dangkal saya berpikir seperti ini. Ini saya membenarkan diri saya bilang dan saya katakan ini kan firman Tuhan. Benar itu firman Tuhan. Tapi itu kan waktunya konteksnya di mana firman itu? Perjanjian lama atau perjanjian baru? Nah, kita ini sudah hidup di dalam perjanjian baru, Bapak Ibu. Kita itu mengikuti apa yang Tuhan Yesus lakukan dalam kehidupan kita. Ini yang kita harus teladani dalam kehidupan kita itu di zaman Yesus Kristus, Bapak Ibu. Apa yang Yesus perbuat, apapun yang Yesus lakukan, itu yang kita harus lakukan. Amin. Amin, Bapak Ibu saudari dikasih Tuhan. Nah, ini yang kita harus lakukan. Ya, jangan sampai kita dipengaruhi, ditutupi pemahaman kita. Sehingga kita dikecoh oleh pemahaman kita yang salah, sehingga kita tidak mengenal akan kebenaran firman Tuhan. Nah, sekarang kebenaran firman Tuhan ini Bapak Ibu yang Tuhan berikan kepada kita, yang Tuhan nyatakan kepada kita itu luar biasa, sungguh-sungguh benar Bapak Ibu. Dan saya sangat terkagum-kagum dan saya tidak bisa katakan ya, perasaan saya begitu sukacita setelah saya mengenal kebenaran yang hari-hari tahun-tahun belakangan ini saya mengerti dan dibukakan tentang kebenaran firman Tuhan ini. Sangat bersyukur sekali. Dan saya setelah mengerti akan kebenaran firman Tuhan ini Bapak Ibu, setiap segala ambisi saya, keinginan-keinginan dengan keadaan dunia ini, hari lepas hari itu semakin tidak ada Bapak Ibu dalam kehidupan saya. Tidak ada saya inginkan lagi. Tidak ada yang kuingini yang ada di dunia ini. Gak seperti dulu. Aku harus begini, aku harus melakukan ini dan begitu. Semakin hari semakin dimatikan keinginan-keinginan dunia itu. Semakin hari dilepaskan dalam kehidupan saya. Karena saya mengenal kebenaran ini. Karena saya mau mempraktekkannya dalam kehidupan ini. Itu semakin dikikis, semakin hari semakin keinginan-keinginan dunia itu dimatikan dalam keinginan saya, dalam kehidupan saya. Yang saya rindukan itu bagaimana yang saya katakan tadi. Bagaimana hidup saya berkenan. Hidup saya kudus seperti firman tadi mengatakan. Sebab ada tertulis kuduslah kamu sebab aku kudus.
Nah ini yang saya kejar Bapak Ibu. Karena ini kebenaran yang sungguh-sungguh benar. Yang harus kita praktekkan dalam kehidupan kita. Kita harus seperti Yesus. Inilah rancangannya yang semula. Serupa seperti Yesus, sempurna seperti Bapa. Mungkin orang katakan, sangat lebay sekali ibu itu. Kayak dia aja yang kudus. Dulu saya berkata seperti itu Bapak Ibu. Saya pikir saya tidak bisa lakukan ini. Karena tidak mungkin. Yang kudus itu hanya Tuhan yang bisa. Tapi setelah saya mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Anugerah saya katakan Bapak Ibu. Secara manusia saya tidak bisa itu. Tidak mungkin saya bisa lakukan. Terapkan dalam kehidupan saya. Karena apa? Karena keinginan saya sangat tebal sekali dengan keinginan-keinginan daging ini Bapak Ibu. Nyaman sekali, saya tahu Bapak Ibu. Saya mengerti. Kalau Bapak Ibu saudari dikasih hari ini, kalau mendengar kuduslah kamu sebab aku kudus. Itu wajahnya agak-agak begitu memble gitu loh. Seolah-olah kayak dia aja yang bisa kudus. Coba. Ya. Seolah-olah mengejek kebenaran ini. Ini kebenaran Bapak Ibu saudari dikasih Tuhan. Ini yang akan menyelamatkan kita nanti di sana. Yang kita akan mempertanggungjawabkannya di hadapan Tuhan itu. Sudahkah hidup kita berkenan di hadapan Tuhan? Sudahkah kita ini layak di hadapan Tuhan? Jangan salah pemahaman kita. Nanti kalau sudah mati aja nanti. Pasti kita minta ampun selesai. Tuhan pasti bawa kita di surga. Hei, Tuhan kita tidak murahan. Banyak orang mengartikan Tuhan itu murahan. Seperti ini Bapak Ibu. Saya katakan hari ini, saudara itu salah berpikir. Seperti saya dulu berpikir seperti itu. Nanti kalau sudah mati, karena orang Kristen itu karena percaya Yesus pasti selamat. Walaupun hidup amburadul, hidup jahat. Tidak ada Bapak Ibu. Itu namanya melecehkan Tuhan. Itu namanya mempermalukan Tuhan kita. Tuhan kita, Tuhan Yesus tidak begitu. Dia dengan nyawanya memberi hidupnya. Menebus dosa dan kesalahan kita di kayu salib. Supaya hidup kita itu nanti hidup yang penuh pengharapan. Bukan berarti terus kita tidak melakukan kebenaran firman Tuhan. Kita harus membalas kebaikan Tuhan itu dengan cara hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Seperti yang dia firmankan. Barang siapa tidak menyangkal dirinya dan memikul salibnya, dia tidak layak bagiku. Seperti 1 Petrus ayat yang ke-16, ayat ke-18 mengatakan seperti ini. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dari barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Kita ditebus dengan darahnya Bapak Ibu. Mahal harga yang Yesus bayar untuk kita. Sebab itu jangan kita membuat Tuhan Yesus itu murahan dengan cara pandang kita yang salah. Ya. Saya minta kepada Tuhan, Tuhan bukakan, singkapkan pandangan kita, cara berpikir kita yang salah. Ya. Mari kita berjuang untuk ini Bapak Ibu. Kenapa saya selalu semangat dalam hal ini? Karena saya mempraktekkannya dalam hidup saya dan saya mulai melakukan kebenaran ini. Saya lihat orang yang tidak haus dan lapar, orang yang hidupnya seenaknya. Karena apa? Karena tidak memperkarakan firman yang benar-benar ini. Dianggap biasa saja. Tidak menghormati dan tidak menghargai kebenaran firman Tuhan ini. Masuk keluar lagi, masuk keluar lagi. Sebab itu ada kebenaran firman Tuhan katakan. Sangat sedikit sekalikah orang yang diselamatkan. Ya kalau melihat keadaan ini, kebenaran firman Tuhan ini benar-benar. Karena apa? Kalau kita melihat hari-hari ini, orang itu kalau
mendengar kebenaran seperti ini itu kayak dikatakan sesat. Padahal ini kebenaran firman Tuhan loh. Kuduslah kamu sebab aku kudus, bukan kata saya atau bukan kata pendeta lain. Ini kebenaran Bapak Ibu Saudari. Ini anugerah saya katakan. Saya bersyukur sekali pemahaman Tuhan singkapkan kepada saya itu Bapak Ibu. Karena banyak juga pendeta-pendeta atau yang lain-lain itu, bukan saya menghakimi. Belum dibukakan hal seperti ini. Kalau saya hari ini diberikan pengertian seperti ini, saya katakan kepada Tuhan, siapakah aku ini Tuhan? Siapa aku ini Tuhan? Sehingga kau anugerahkan dengan kebenaran ini. Dengan pemahaman, dengan pengertian yang luar biasa tentang kebenaran ini. Dan saya mulai mempraktekkannya dalam kehidupan ini. Mulai punya semangat, punya spirit yang luar biasa untuk melakukan ini. Mujizat Bapak Ibu. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan itu ini. Mustahil. Saya itu bisa lakukan ini Bapak Ibu. Karena daging saya ini enak. Pengen yang nyaman. Pengen menikmati dunia ini. Ingat Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan, kita hanya menumpang di dunia ini. Kita sementara di dunia ini bukan tempat kita. Amin. Nah, kenapa orang kerasan sekali mau di dunia ini? Artinya dengan sikap hidupnya yang tidak haus dan lapar akan kebenaran firman Tuhan dan tidak menghormati Tuhan dalam kehidupan ini. Pendeta berkhotbah, pegang HP aja yang dilihat, tidak serius. Pikirannya ke sana, pikirannya ke situ. Itu namanya tidak menghormati Tuhan, tidak menghargai Tuhan dalam kehidupannya. Bagaimana Tuhan akan menggarap orang seperti itu Bapak Ibu? Nanti kalau datang masalah, menyalahkan orang lain, menyalahkan Tuhan, membenarkan dirinya sendiri. Orang-orang seperti ini bahaya Bapak Ibu. Jangan sampai kita seperti ini. Saya banyak sekali orang-orang yang sudah ditinggalkan Tuhan jauh. Karena dia bukan Tuhan yang meninggalkan dia. Karena dia yang meninggalkan Tuhan. Sehingga hadirat Tuhan itu lari dari dia. Sehingga gampang sekali dia berkata-kata, pikirannya yang tidak sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Menyesatkan orang lain. Ini kehidupan orang yang ditinggalkan hadirat Tuhan, meninggalkan dia. Karena apa? Karena tidak taat, tidak melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Tidak menghormati Tuhan dalam kehidupannya. Bebal. Keras tengkuk, angkuh, sombong. Sulit kalau orang sudah melekat ini tidak mau diubahkan. Waduh, sulit Bapak Ibu. Sebab itu saya tidak mau seperti itu. Saya belajar merendahkan hati saya. Saya ini orang angkuh, saya orang sombong Bapak Ibu tadinya. Saya tidak mempertahankan sikap saya seperti ini. Rugi Bapak Ibu sifat mempertahankan ego saya. Rugi, bodoh. Saya tidak mendapatkan apa-apa. Intinya adalah rendah hati saja di hadapan Tuhan. Siapakah kita ini kalau kita mau sombong? Udah miskin, sombong lagi. Kalau orang kaya, kalau dia sombong ya karena dia kaya. Tapi ini udah miskin, sombong. Udah enggak apa-apa, sombong lagi di hadapan Tuhan. Gak masuk lagi ke dalam kerajaan surga. Betapa naif hidup ini. Betapa menyesal nanti kita loh. Jangan sampai kita menyesal Bapak Ibu karena kekerasan hati kita, karena kesombongan kita. Tidak mau merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Saya berusaha, Bapak saya ini orang sombong, orang angkuh. Tapi saya berusaha untuk mematikan keangkuhan, kesombongan saya.
Itu, aduh, enggak mudah Bapak Ibu. Itu prosesnya lama Bapak Ibu. Berusaha saya mengampuni orang. Berusaha memaklumi orang lain. Itu belum sempurna Bapak Ibu sampai hari ini. Tapi saya terus mau Tuhan, bahwa hidup saya ini tidak ada apa-apanya. Matikan segala keinginan karakter-karakter yang tidak mempermuliakan Engkau dalam hidup ini. Itu yang saya lakukan setiap hari Bapak Ibu. Dan saya melihat Bapak Ibu yang firman Tuhan katakan, carilah dulu kerajaan surga dan kebenarannya, maka segala sesuatu akan ditambahkan bagimu. Saya lihat Bapak Ibu bagaimana Tuhan hadir dalam kehidupan kita. Saya lihat bagaimana Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Bahasanya saya itu bekerja, apa sih namanya, campur tangan Tuhan lihat. Saya melihat kebenaran itu hidup. Saya sulit untuk menceritakan Bapak Ibu. Saya ngomong ini saya mengalami, untuk mendapatkan ini saya berjuang dengan diri saya. Sebab itu saya rindu Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan melakukan juga seperti apa yang saya lakukan. Saya tidak bohong, firman Tuhan tidak bohong Bapak Ibu. Firman Tuhan hidup. Nyata Bapak Ibu, kita punya Allah yang hidup. Kita bukan hidup dalam fantasi Bapak Ibu kalau kita melakukan kebenaran ini. Saya menyampaikan kepada Bapak Ibu Saudari dikasih pada saat hari ini itu karena saya mempraktekannya dan saya membuktikannya kebenaran itu hidup. Saya tidak memaksa saudara ya, kebenaran ini bukan murahan Bapak Ibu. Saya menyampaikan ini bukan berarti saya mau memaksakan saudara harus melakukan. Terserah Bapak Ibu Saudari. Saudara, Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan, silakan Bapak Ibu bergumul di hadapan Tuhan. Apa yang saya sampaikan ini benar atau salah? Kita punya hak untuk berhubungan dengan Tuhan pribadi lepas pribadi. Tanya dengan Tuhan. Kebenaran yang benar-benar itu ini ya, tanya sama Tuhan. Jangan tanya sama pendeta-pendeta dulu. Tanya, duduk diam di bawah kaki Tuhan. Tanya kebenaran ini. Kita tidak mudah disesatkan lagi. Kalau saya melihat menerima berkat kebenaran firman Tuhan dari salah satu seorang hamba Tuhan, itu tidak mudah. Saya bertanyakan sama Tuhan. Kalau itu Tuhan katakan saya damai sejahtera dan semua apa yang Tuhan sampaikan dan diteguhkan melewati hamba Tuhan itu. Karena saya mengalami Bapak Ibu, saya itu udah kapok. Sudah mengalami yang namanya menerima kebenaran dan saya tidak belajar sendiri dengan kebenaran firman Tuhan. Tapi hari-hari ini benar-benar firman itu dipraktekkan dalam kehidupan ini. Sehingga kita mendapatkan kebenaran yang sungguh-sungguh dari Tuhan. Ini yang membuat saya hari ini bisa ada sampai hari ini. Yang saya tidak takut dan siapapun. Dulu saya ketakutan. Hari ini saya tidak takut karena saya punya hubungan pribadi saya dengan Tuhan. Yang sangat kuat. Sebab itu kita harus memiliki hubungan yang sangat kuat kepada Tuhan. Kita tidak mudah terpengaruh dengan ajaran ini, dengan ajaran itu. Ya. Kalau kita tidak benar-benar ada hubungan yang kuat sama Tuhan, kita mudah disesatkan dengan pengajaran-pengajaran, apalagi di YouTube, di media sosial itu banyak sekali pengajaran-pengajaran yang belum tentu itu kebenaran yang benar-benar benar. Tapi kalau kita ada hubungan kita kuat dengan Tuhan, kita tahu ini pendeta yang benar. Ini yang benar-benar kebenaran yang dia sampaikan. Ini kebenaran di dalam kehidupan, dia mempraktekannya dalam kehidupan ini. Ini firman yang tulus yang dia sampaikan, hatinya tulus. Kita tahu Bapak Ibu, kita tidak mudah disesatkan.
Tapi kalau orang setengah-setengah, sulit dia melihat itu kebenaran atau tidak. Kayak apa namanya ya, tipis-tipis sekali. Sebab itu kita ada hubungan yang erat dengan Tuhan. Pribadi kita dengan Tuhan. Supaya kita tidak mudah disesatkan. Bahaya ini yang saya sangat pesimis melihat hal ini Bapak Ibu. Karena banyak orang itu ya tidak ada sulit memberi hidupnya sepenuhnya kepada Tuhan. Cuma setengah-setengah, banyak. Itu yang dikatakan tidak menghormati Tuhan. Tidak melakukan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan. Carilah dulu. Kalau bahasanya carilah dulu kerajaan surga dan kebenarannya. Ini dulu sebenarnya. Yang harus camkan ini, yang harus dilakukan oleh orang yang percaya kepada Tuhan. Cari dulu kebenaran Tuhan, sudah layakkah aku? Tuhan ini benar gak yang kulakukan? Ini kebenaranmu gimana Tuhan? Ini yang kita harus gumulkan terus Bapak Ibu. Masa Tuhan tidak kasih tahu kalau kita terus mencari ini? Mengejar ini. Tuhan apakah hidupku udah layak? Aduh Tuhan pikiranku ini udah benar gak Tuhan? Aku rindu hidup benar, aku gak mau ditolak oleh Tuhan nanti. Sebab mengerikan Tuhan kalau aku ditolak. Sia-sia hidupku selama aku udah di dunia ini. Carilah dulu kerajaan surga dan kebenarannya. Cari kebenarannya. Oh ini kebenaran. Ini firman yang benar. Oh praktekkan dalam kehidupan kita. Tuhan pasti kasih hikmat buat kita. Melewati Roh Kudus yang menuntun kita. Kan Tuhan sudah katakan. Nanti Roh Kudus yang akan menuntunmu. Menuntun jalan-jalanmu. Seandainya kau salah Tuhan tegur kita. Ini salah jalanmu. Ayo mari ikuti Tuhan. Jalan-jalannya dia. Tapi kalau kita tidak ada hubungan yang kuat dengan Tuhan. Bagaimana kita tahu jalan kita itu udah serong atau tidak? Sebab itu pujian ini tadi. Saya minta song leader untuk membawa kita dengan pujian ini. Karena apa Bapak Ibu saya dikasih hikmat? Karena jarang orang mau memperhatikan hidupnya. Sudah berkenan atau tidak. Sebenarnya katakan ini yang seintinya dalam kehidupan ini. Sudah layak enggak kita? Apa yang harus kuperbuat Tuhan? Tuhan singkapkan kebenaran-Mu Tuhan. Kalau kita haus dan lapar terus menggali, mencari. Kebenaran itu selalu muncul. Dibukakan lewat kehidupan kita. Makanya kebenaran firman Tuhan, barang siapa haus dan lapar akan kebenaran, maka dia akan dipuaskan. Kita puas hidup kita dipuaskan dengan hal ini. Saudara, kita tidak inginkan yang lain. Kita mencari Tuhan aja, senang dengan Tuhan, senang dengan kebenaran. Dipuaskan. Melewati yang namanya masalah atau kejadian apapun. Kalau kita sadar ini adalah cara Tuhan untuk menyatakan sesuatu kebenaran dalam kehidupan kita. Melewati proses hidup, melewati apapun yang ada di dalam kehidupan kita. Kita terkagum-kagum, oh ternyata ada maksud Tuhan. Seperti Roma 8 ayat yang ke-28. Segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Tuhan. Kita jadi semangat. Kita dipuaskan oleh Tuhan. Amin. Amin Bapak Ibu, kita dipuaskan. Kita tidak tidak haus lah, tidak lapar, tidak memble dalam hidup ini menjadi orang Kristen. Ada masalah kita, wow apalagi ini Tuhan. Walaupun saya tahu namanya masalah proses itu sakit, tahu Bapak Ibu. Karena kita tahu itu kebenaran, kita ada satu kekuatan yang menerima proses itu. Ada apa ini Tuhan di balik semua itu? Setelah kita mengerti Bapak Ibu, itu kita jadi semangat, dipuaskan oleh Tuhan.
Itulah kebenaran. Barang siapa haus dan lapar akan kebenaran, maka dia dipuaskan. Apapun masalah kita tuh jadi sesuatu yang luar biasa. Jadi sesuatu yang membuat kita semakin semakin berkualitas di dalam kita mengikuti Tuhan. Dalam hidup rohani kita. Semakin dewasa di dalam Tuhan. Sehingga orang lihat kita, wow, ini orang kayak enggak punya masalah ya, siapa bilang. Tapi masalah itu jadi vitamin dalam hidup kita. Jadi kebutuhan di dalam kehidupan kita. Bukan menjadi malapetaka Bapak Ibu. Banyak orang menjadikan masalah itu jadi malapetaka. Memberhalakan perasaannya. Jadi perasaan, duh Tuhan, aku kena masalah. Aku gak mampu, aku melari saja. Ini orang yang gak mengerti, orang yang gak dewasa. Kayak anak kecil tuh loh. Tapi kalau orang dewasa di dalam Tuhan, dia menerima masalah. Wow, walaupun itu sakit, saya tahu, berat. Tapi ada satu pengharapan, Tuhan. Sebab itu kan firman Tuhan mengatakan mengucap syukurlah dalam segala hal. Tidak salah firman Tuhan itu Bapak Ibu. Mengucap syukur dalam segala hal. Kita mengucap syukur jadinya. Terima kasih Tuhan dengan semua yang terjadi dalam kehidupan ini. Kita bisa manis melakukannya. Apapun. Kita bisa melihat, aduh kasihan nih orang ini ya. Saya tuh kadang-kala itu marah itu bukan karena apa Bapak Ibu. Marah yang positif ya. Saya tuh kalau melihat orang yang, aduh, bagi orang-orang yang dekat saya, jemaat yang gak sungguh-sungguh sama Tuhan, itu hampir putus asa, hampir menangis saya bawa di hadapan Tuhan. Tuhan, kebenaran sudah disampaikan Tuhan, kenapa masih begini? Kenapa masih gak nurut? Kadang-kadang aduh Tuhan, ini yang saya lakukan Bapak Ibu, kayaknya saya bergumul dengan hal ini. Saya tidak mau saya sendiri yang melakukan, saya rindu orang-orang yang saya kasihi. Keluarga besar saya. Kalau melihat mereka belum sungguh-sungguh sama Tuhan, belum melakukan kebenaran firman Tuhan, sedih hati saya Bapak Ibu. Tapi kalau ada orang-orang yang di dekat saya melakukannya, aduh itu sukacitanya luar biasa, apalagi Tuhan. Amin. Saya percaya Bapak Ibu, orang yang melakukan kehendak Tuhan, hidupnya beda dengan orang lain. Pasti beda. Cara dia berbicara. Pasti kalau orang melakukan kebenaran, saya tahu sekali ini orang melakukan firman, ini orang yang sudah tidak peduli dengan kebenaran. Kelihatan, gampang loyo, gampang memanjakan perasaannya. Gampang menyakiti hati orang. Seenaknya. Itu kelihatan sekali Bapak Ibu bahwa di dalam hidupnya tidak melakukan kebenaran itu. Tidak menghormati Tuhan dalam kehidupan ini. Tidak haus dan lapar akan kebenarannya. Tidak takut dan gentar kepada Tuhan. Tuhan dianggap murahan. Tidak menghormati Tuhan. Sangat sedih sekali saya. Katanya mengasihi Tuhan, tapi dalam praktek hidupnya, dalam perbuatannya, meremehkan Tuhan, tidak menghormati Tuhan. Jangan bilang, aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. No. Karena Engkau tidak melakukan tidak mempraktekkannya dalam kehidupanmu. Saya kalau membawa pujian Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan. Sebelum saya bawa, sudahkah saya mempraktekkannya dalam hidup ini? Walaupun Bapak Ibu belum sempurna, tapi saya berusaha untuk melakukan ini. Berusaha untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Dengan satu tekad, dengan satu perjuangan yang saya ingin lakukan kepada Tuhan. Saya rindu selalu menyenangkan hati Tuhan. Kiranya
Di matamu aku berkenan di antara manusia. Itulah kehormatanku, terindah dalam hidupku, kebahagiaan di hadiratmu. Aku rindu selalu di mata Tuhan. Aku adalah orang-orang yang menyukakan hati Tuhan. Sehingga Tuhan temui di dunia ini, di bumi ini. Adakah orang-orang yang menyukakan dia dalam hidupnya. Dari waktu, dari menit. Ya, menit, jam, hari, lepas hari. Adakah Tuhan menemukan kita terus melakukan menyenangkan hati Tuhan. Ini yang harus kita lakukan. Kiranya engkau temukan di matamu aku berkenan di antara manu yang ada di dunia ini, yang ada di Kalimantan Tengah ini. Siapa yang Tuhan lihat? Yang selalu berjuang untuk mencari perkenanan di hadapan Tuhan. Sehingga Tuhan, kiranya aku temui. Oh, ada Ibu Ardenansi. Wow, ada Pak Chandra. Ya kan? Ini yang kita harus perjuangkan dalam kehidupan ini. Walaupun kadang kita jatuh bangun, bangkit lagi. Saya tahu. Saya juga sering bisa meleset Bapak Ibu. Kadang-kadang nggak pas, tapi saya bangkit lagi. Dan saya tidak berani mengata-ngatai kalau saya kadang-kadang jatuh begitu. Banyak orang kalau sudah gagal, itu gampang sekali mengeluarkan kata-kata menyakiti hati Tuhan. Saya walaupun dalam kondisi seperti itu, saya tahan jangan sampai saya mengeluarkan kata-kata yang menyakiti hati Tuhan. Walaupun saya sulit untuk melakukan ini. Hanya saya bilang, Tuhan, tolong Tuhan. Aku gagal Tuhan. Tapi jangan, biar aja aku mati, aku begini. Menyalahkan orang lain, menyalahkan ini. Itu salah, itu tidak dewasa Bapak Ibu. Itu menyakiti hati Tuhan. Ayo, kiranya engkau temukan di matamu aku berkenan di antara manusia. Ini kita harus punya tekad seperti itu, harus menyenangkan hati Tuhan. Tuhan senang dengan orang-orang seperti ini. Amin. Sehingga Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan memberikan energi, spirit bagi kita untuk kita berjuang. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan, kebenaran firman Tuhan hari ini bagi kita. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari kita angkat pujian tadi. Kita menyelidiki hati kita. Lagu yang pertama tadi, Pan. Kini kubuka hatiku, sudahkah hidup kita benar di mata Tuhan? Kita katakan, Tuhan menyelidiki jalan hidupku. Tuhan menyelidiki jalan hidupku. Dia tahu bila ku duduk atau berdiri. Dia mengerti dengan sempurna pikiran dan isi hati kita. Dan isi hatiku sebelum lidahku ini mengucapkan kata. Amin. Mengucapkan kata. Sesungguhnya semua telah ku ketahui. Semuanya telah kau ketahui. Dari belakang dan dari depan, kau turut segenap hidupku. Dengan lembut. Ini tadi Bapak Ibu yang kita katakan, sebelum lidahku ini mengucapkan kata, sesungguhnya semuanya telah ku ketahui. Jadi jangan kita cepat mengeluarkan kata-kata sehingga kita jadi bodoh. Saat kita mempunyai masalah dalam hidup ini, kita harus pikirkan seperti yang saya katakan. Hati-hati kita berkata-kata, amin.
Jangan sampai kita menyakiti hati Tuhan. Ya, ini biarlah kita naikkan di hadapan Tuhan. Kita angkat pujian ini sekali lagi. Tuhan menyelidiki jalan hidupku. Tuhan menyelidiki jalan hidupku. Tidak ada yang tersembunyi di Dia hadapan. tahu bila ku duduk atau berdiri. Dia mengerti. Amin. Tuhan, Kau ada di mana-mana. Amin. Sempurna Engkau, Tuhan, memperhatikan kami. Isi hatiku Sebelum lidahku ini mengucapkan, sebelum lidahku ini mengucapkan kata, sesungguhnya semuanya telah kau ketahui. Dari belakang dan dari depan, kau kurung segenap hidup. katakan kini kita buka hati kita. Kini Amin. ku buka hatiku. Kita minta Tuhan selidiki dan kenali aku Tuhan. Kenali aku. Kau sediakan, Kau periksa selalu. Sedia kau periksa selalu. Adakah jalan hidupku serong Adakah Tuhan? jalan hidupku serong? Tuhan, tuntun aku. Tuhanku, tuntun aku, bawaku sampai ke. Katakan lebih sungguh-sungguh, kini ku buka hatiku Tuhan. Kini Amin. buka hatiku, selidiki dan kenali aku. Selidiki Allah, selidiki kami semuanya. Sedia kau periksa Kami bersedia. selalu. Kau periksa selalu. Adakah jalan hidupku serong? Amin. Tuhanku, tuntun aku, bawaku sampai. Lebih lagi katakan, kini ku buka hatiku Bapa. Kini ku buka hatiku, selidikilah dan kenali aku. Sedia kau periksa selalu. Adakah jalan hidupku serong? Tuhanku, tuntun aku, bawaku sampai ke. Sekali lagi katakan dengan lembut, kini ku buka hatiku. Dengan sungguh-sungguh katakan, Buka hatiku, Yes Lord Bapa. selidikilah Bapa, dan kami rindu hidup berkenan di kenali hadapan. Sedia kau Dosa dan periksa kesalahan. selalu. Adakah jalan Yes, hidupku serong?
tangan-Mu, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Biar Tuhan menyelidiki setiap hati kita. Dia tahu apapun yang kita perbuat di dalam kehidupan kita. Dia sangat mengerti dengan sempurna apa yang kita lakukan hari lepas hari dalam kehidupan ini. Mari kita buka hati kita. Kita selidiki dan kenali diri kita. Dan kita bersedia Tuhan periksa selalu. Adakah jalan hidup kita serong? Kita minta ampun kepada Tuhan. Jika Tuhan temui kita ada jalan yang salah di hadapan-Nya. Kita minta Tuhan tuntun kita. Sampai kelak kita sampai di surga, Tuhan dapati kita. Orang-orang yang tidak bercacat dan tidak bercela di hadapan Tuhan. Inilah kami Tuhan. Kami rindu. Sampai akhir hidup kami. Kau temui kami. Kehidupan yang tidak bercacat, tidak bercela di hadapan-Mu. Haleluya. Kau melihat setiap hati anak-anak-Mu saat hari ini. Kami semuanya Tuhan. Haleluya. Terima kasih buat kebenaran firman. Kau memberkati setiap hamba-hamba-Mu. Setiap jemaat-Mu. Orang-orang yang kami kasihi. Keluarga besar kami. Bangsa kami, Republik Indonesia ini, Bapak Presiden kami Jokowi Tuhan. Kau memberkati kami semuanya. Kami serahkan hanya ke dalam tangan-Mu. Karena kami tahu tanpa Engkau kami tidak bisa berbuat apa-apa. Terima kasih Bapak buat kesempatan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami pada pagi hari ini. Melewati kebenaran firman-Mu. Biar firman yang Kau ajarkan bagi kami, yang Kau ingatkan dalam hidup kami dapat lakukan di dalam kehidupan kami. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Dan kami mau mengakhiri ibadah kami pada saat hari ini. Saudara kekasih, angkat kedua tangan-Mu. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya berkat dari Bapa di surga, cinta kasih dari anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan pertolongan Roh Kudus menyertai Bapak Ibu Saudari sekalian sampai saat ini dan sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.